bergerak, nanti disepakati ada satu hari yang untuk bergerak. Yang paling utama juga mungkin bisa dimasukkan ya ini kan usulan ya. Jadi saya menambah usulannya, apakah harus berbasis hari atau timeline gitu. Jadi ada mingguan, ada bulanan, tadi itu ya, ada semesteran. Apakah seperti itu atau insidental? Nah insidental itu bisa gerakan ketika kemarin kita mulai kan ketika karakter bahwa setiap yang akan menjadi narasumber harus memulai dengan ice breaking. Nah, salah satunya itu ketika kelas pergantian guru yang akan mulai itu harus ngajak gerak dulu. Mungkin hariannya bisa di situ, salah satunya ya bergerak atau bensin atau ice breaking di sela-sela pergantian guru mengajar. Mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak terkendali oleh alat gitu. Sehingga kemudian juga cari apa ya, kalau kemarin sudah tepuk, sekarang apa ya, goyang, boleh gitu. Nah kalau yang mingguan tadi di yuk goyang itu perlu kita pikirkan teknisnya. Kalau Senin atau Kamis, mungkin Senin ya, setelah upacara langsung digoyang dulu sebelum masuk kelas. Seperti misalkan gini, kan sekarang nggak banyak ini yang upacara, kan 3 level ya. Mungkin mau masuk kelas itu goyang dulu, kelas 1 goyangannya gimana? Kelas 1 goyang berapa? Itu ada waktunya ya? Minimal berapa menit? Kalau musiknya 3 menit. 3 menit. Itu mungkin digoyang enggak sih 3 menit. Goyang sampai nanti selesai langsung dipanggil masuk kelas. Sehingga untuk endingnya itu tidak sepi gitu. Setelah acara selesai, jadi kita goyang sebentar sambil dilihat goyangan yang paling bagus boleh masuk kelas. Mungkin seperti itu. Artinya memasukkan di kegiatan yang sudah ada, tidak membuat kegiatan baru. Yang mana kita cari waktu itu biasanya kan masukkan di mana ya? Kalau sehat senang bersama kan sudah, PJK-nya sudah. Nah peduli konsumsi yang ingin saya tanyakan, selain tadi anak-anak menakar makanannya, itu apakah yang kita lakukan dalam bentuk guru mengawasi atau mengedukasi anak-anak untuk makanan sehat tipikalnya itu masuk? Saya mikirnya ke sana. Iya. Yang gizi baglusi kecil, nah itu nanti yang membantu untuk ini nanti pengetahuan wawasan bahwa yang kamu bawa ini mengandung sekian. Jadi mungkin itu kita sudah, jadi maksudnya nggak cari lagi dulu konsumsi ini kapan yo gitu kan, terus jam berapa gitu. Ternyata sudah ada kegiatannya, kita tinggal tautkan kan gitu. Oke. Kalau yang apa yang tadi sport education model ini maksudnya kayak apa? Kalau kemarin tadi saya sampaikan intinya itu ada kegiatan kayak kelas meeting itu secara makro melibatkan semua. Jika selesai ujian melibatkan semuanya. Yang godok itu anak-anak, mereka berperan merasakan wasit itu tinggi, dari atlet itu gini, dari supporter yang baik itu di idealnya seperti itu. Itu pelaksanaan seperti kami kemarin praktek ya, kita jadi supporter, ya kita jadi juri, jadi pelatih, semua berperan. Jadi kayak role play gitu ya? Iya, Pak Sudor kemarin kami Pak Sudor, kelas lain ada yang apa basket, yang buat flyer nanti kalau bisa anak-anak sendiri itu, makanya ke sana. Nanti gambarannya mungkin di akhir semester ketika selesai ujian itu ada kegiatan yang tentunya harus olahraga ya. Misalkan kelas 5 ini ngadakan kegiatan badminton misalkan gitu kan. Terus kita bermusyawarah siapa yang menjadi pesertanya, siapa yang jadi juri, siapa yang jadi supporter. Mungkin itu bisa di kelas 5 atau kelas 5 kelas 1 sampai 4 itu panitianya pasti panitianya. Kelas kecil yang jadi prioritas bisa jadi menyesuaikan juga. Bisa nanti berarti ini diaplikasikan di semester 1 ini. Ini untuk kapan harus segmennya? Sebagai tindak lanjut ini kan harus dilakukan. Nah,
ini sebenarnya awalnya ya juga sakit gitu ya. Masalah dilaksanakannya kan biasanya tergantung sekolah, ternyata sudah menyusun ya, tapi kami mungkin nggak bisa dilaksanakan. Berarti mengambil 1 atau 2 yang bisa dilaksanakan. Berarti kan gambaran bagaimana kami di awal itu menyusun program ini seperti ini, tujuan sebenarnya seperti apa, gambaran jelas, kita laksanakan. Saya kira tidak harus hanya untuk tugas ya. Kita sudah ada gitu, sudah ada, tinggal kita itu memakannya gimana. Nah itu kan jadi kebiasaan. Tapi bukan hanya itu hasil semari, PKB semari ya sudah salah benar. Jadi kayak goyang, Senin, setelah upacara. Kemudian di bulanan kita sudah pakai catering, makan kalau itu saya makan bukannya. Itu saya kira sudah semua. Mungkin yang masih harus butuh waktu itu kan ini semesteran, karena kan masih akhir semester. Kalau ini segera deadline-nya bulan depan kan nggak mungkin. Mungkin itu sekedar sebagai penyemangat untuk Ustaz Hasan. Jangan hanya sekedar tugas, tapi implementasi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan Rama yang senantiasa mensupport kami, utamanya juga mensupport kita semuanya untuk terus bergerak melakukan sesuatu. Saya menyadari bahwa kemarin belajar guru penggerak maupun ini masih sebatas teori yang kami dapat. Aplikasinya insya Allah akan terus berpikir bagaimana buat sesuatu yang menggerakkan kita bersama, dan itu ujungnya adalah untuk peserta didik. Demikian satu saja kami sampaikan terima kasih. Waktunya terlalu panjang, mohon maaf. Ada pantun yang favorit kami ketika di BLK Wonojati. Kan capek itu dari pagi sampai menjelang mau maghrib. Itu pantunnya dari teman saya, direkam ya, namanya Pak Khalil. Pantunnya dari Pak Khalil. Dia selalu menyampaikan pantun cuma singkat, yaitu jalan-jalan ke Surabaya. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Bukan begini. Ke Surabaya naik bis. Cakep. Waktu habis, itu aja yang selesai menyampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.